Yo dan hello guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kembali bersama saya Ames. Saya akan melakukan tugas dari Pak Rian tentang buku ya guys ya. Sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk subscribe and like and share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa komen. Itu adalah biaya parkir 2000 bagi saya ya guys ya. Terima kasih, ayo lanjut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Fajri dengan NIM 2522084. Saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bapak Rian Amanda, yaitu dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Ada 5 materi nanti yang akan saya bahas. Yang pertama itu materinya yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Terus ini adalah bisa disebut juga dengan bahasa Inggris yaitu wireless network. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi berbeda dengan jaringan kabel tradisional yang memerlukan sambungan fisik antar perangkat seperti kabel LAN. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik sebagai media transmisinya. Inilah yang membuat jaringan nirkabel menjadi sangat fleksibel dan praktis, terutama dalam kehidupan kita yang semakin mobile dan dinamis. Secara umum, jaringan nirkabel terdiri dari 2 komponen penting, pemancar dan penerima sinyal. Sinyal ini dipancarkan melalui udara dan ditangkap oleh perangkat yang sesuai. Misalnya, ketika kamu menghubungkan laptop ke wifi di rumah, router wifi bertindak sebagai pemancar sinyal, sementara laptopmu berperan sebagai penerima. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, membuat koneksi internet menjadi instan dan terasa tanpa hambatan. Perkembangan jaringan nirkabel tidak lepas dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, jaringan hanya bisa dinikmati melalui kabel, tapi kemudian kebutuhan akan mobilitas meningkat. Orang ingin bisa mengakses internet dari mana saja, tanpa harus terikat pada kabel. Maka lahirlah teknologi jaringan nirkabel yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Mulai dari penggunaan gelombang radio sederhana di awal, kini jaringan nirkabel telah berevolusi menjadi sistem yang sangat kompleks dan beragam, seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, hingga jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Salah satu keunggulan utama jaringan nirkabel adalah kemudahan instalasi dan stabilitasnya. Di rumah misalnya, kamu tidak perlu lagi menarik kabel ke setiap ruang hanya untuk mendapatkan koneksi internet. Cukup pasang satu router pusat dan semua perangkat di rumah, mulai dari smartphone, laptop, hingga smart TV, bisa terhubung secara bersamaan. Ini tentu sangat mempermudah dan menghemat biaya serta waktu. Selain itu, dalam lingkungan kantor atau bisnis, jaringan nirkabel memungkinkan pengaturan ruang kerja yang lebih fleksibel dan efisien. Namun, meskipun jaringan nirkabel menawarkan banyak keuntungan, ia juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya yaitu gangguan sinyal yang bisa disebabkan oleh dinding, perabotan logam, atau bahkan perangkat elektronik lain yang bekerja pada frekuensi yang sama. Selain itu, karena sinyal dipancar melalui udara, risiko terhadap keamanan data juga menjadi lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel. Oleh karena itu, teknologi jaringan nirkabel juga terus berkembang dalam hal keamanan, seperti penggunaan enkripsi WPA2 atau WPA3 dalam jaringan Wi-Fi modern. Konsep umum jaringan nirkabel juga mencakup berbagai jenis konektivitas berdasarkan cakupan dan fungsinya. Ada WPAN atau Wireless Personal Area Network yang mencakup jaringan dalam jangkauan sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter, seperti Bluetooth. Kemudian ada WLAN atau Wireless Local Area Network yang umum digunakan di rumah dan kantor. Lebih luas lagi ada WMAN untuk wilayah kota, dan WMAN
untuk koneksi skala nasional atau bahkan global seperti jaringan seluler, itu W1. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, jaringan nirkabel telah menjadi tulang punggung gaya hidup digital kita. Dari mengirim pesan singkat, streaming, video, mengunduh aplikasi hingga mengendalikan perangkat rumah pintar seperti lampu dan AC. Semuanya bisa dilakukan karena adanya jaringan nirkabel. Bahkan, teknologi ini kini menjadi fondasi utama dan pengembangan sistem Smart City, Internet of Things, LOT, dan juga sistem transportasi cerdas. Dengan demikian, memahami konsep umum jaringan nirkabel tidak hanya penting dari sisi teknis, tapi juga dari sisi bagaimana teknologi ini membentuk masa depan kita. Ini adalah tentang bagaimana kita terhubung satu sama lain, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat digital yang lebih besar. Dan dalam dunia yang terus berkembang, jaringan nirkabel bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan utama yang menyatu dalam keseharian kita. Baik, kita akan lanjut dengan materi kedua, yaitu penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Sekarang mari kita bayangkan jaringan nirkabel sebagai sebuah orkestra musik. Dalam orkestra musik ada banyak alat musik dengan peran berbeda, namun semuanya bekerja sama untuk menghasilkan harmoni yang indah. Begitu pula dalam jaringan nirkabel, ada berbagai perangkat keras atau hardware yang masing-masing memiliki fungsi khusus dan semuanya saling terhubung untuk menciptakan sistem komunikasi yang efisien dan stabil. Mari kita mulai dari perangkat yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu router. Router adalah otaknya dari jaringan nirkabel rumah atau kantor. Ia bertindak sebagai pengatur lalu lintas data, menentukan kemana data akan pergi, dan bagaimana data itu diteruskan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dalam jaringan Wi-Fi, router tidak hanya menghubungkan perangkat ke jaringan internet, tetapi juga menciptakan jaringan lokal antar perangkat. Jadi, ketika kamu mengirim file dari laptop ke printer nirkabel, itu sebenarnya tidak melalui internet, melainkan melalui jaringan lokal yang diatur oleh router. Router sering kali dilengkapi dengan access point atau titik akses. Meskipun pada beberapa model modern, keduanya sudah terintegrasi. Access point ini berfungsi memperluas jangkauan sinyal nirkabel dan memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung secara bersamaan. Dalam skala besar seperti di gedung perkantoran atau universitas, access point bisa dipasang di berbagai titik strategis agar seluruh area tetap memiliki koneksi yang stabil. Selanjutnya, ada perangkat yang disebut Wireless Network Interface Card, NIC. Atau kartu jaringan nirkabel. Ini adalah perangkat keras yang memungkinkan sebuah komputer, laptop, atau perangkat lain untuk menangkap dan mengirimkan sinyal nirkabel pada komputer desktop yang tidak memiliki koneksi nirkabel bawaan. Kita bisa memasang NIC dalam bentuk kartu PCLE di dalam casing atau menggunakan adaptor USB eksternal. Sementara itu di laptop dan smartphone, modul jaringan nirkabel biasanya sudah terpasang secara internal. Kemudian ada modem yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan penyediaan layanan internet ISP. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga komunikasi antar jaringan kita dan internet dapat terjadi. Meskipun dalam beberapa kasus modem dan router digabung dalam satu perangkat, secara teknis keduanya memiliki fungsi berbeda. Modem lebih berfokus pada hubungan keluar ke internet, sementara router mengatur hubungan antara perangkat dengan jaringan. Jangan lupakan juga antena yang seringkali terlihat menonjol pada router atau access point. Antena berfungsi untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal nirkabel. Ada antena omnidirectional yang menyebarkan sinyal ke segala arah seperti bola cahaya, dan ada antena directional yang memfokuskan sinyal ke arah tertentu untuk menjangkau area yang lebih jauh atau spesifik.
Dalam lingkungan yang menantang secara fisik, seperti gedung bertingkat atau area dengan banyak dinding beton, pemilihan dan penempatan antena yang tepat sangat berpengaruh pada kualitas sinyal. Di lingkungan bisnis atau industri yang kompleks, kita juga menemukan wireless breaks dan repeater. Wireless breaks digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang terpisah secara fisik, misalkan dua gedung yang berbeda. Breaks ini memungkinkan komunikasi antara dua jaringan tanpa menggunakan kabel yang panjang. Sementara itu, repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal yang lemah, seperti hanya mempengeras suara, memperbesar suara dari sumber aslinya. Repeater sangat berguna di area yang luas atau di rumah yang bertingkat yang sinyal wifi-nya tidak sampai ke semua sudut. Satu lagi, perangkat yang makin populer seiring berkembangnya Internet of Things adalah gateway LOT nirkabel. Gateway ini menghubungkan berbagai perangkat pintar seperti sensor suhu, lampu pintar, kamera pengawas, dan alat pemantau energi ke jaringan nirkabel. Gateway LOT berperan sebagai penerjemah antara protokol komunikasi perangkat LOT dan jaringan utama, sehingga semua perangkat pintar bisa berinteraksi dengan sistem pusat atau cloud service. Tak hanya itu, keamanan dan pengelolaan jaringan beberapa sistem juga dilengkapi dengan controller yang memantau seluruh trafik dan konfigurasi jaringan. Controller biasanya digunakan dalam jaringan nirkabel skala besar, memungkinkan administrator untuk mengatur akses poin, memantau koneksi pengguna, serta mengatur kebijakan keamanan dalam satu panel pusat. Jadi, jika kita melihat keseluruhan ekosistem jaringan nirkabel, setiap perangkat keras memainkan peran yang sangat penting, seperti potongan puzzle. Tidak hanya masing-masing melengkapi satu sama lain untuk menciptakan jaringan yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga efisien, handal, dan aman. Perangkat-perangkat ini tidak bekerja sendiri, tapi saling berinteraksi melalui protokol dan sistem yang telah dirancang agar perangkat yang kita gunakan sehari-hari seperti smartphone, laptop, tablet, smart TV, sehingga peralatan LOT bisa selalu terhubung tanpa henti. Dengan memahami perangkat keras jaringan kabel ini, kita tidak hanya bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik, tapi juga bisa memulai membangun jaringan sendiri, memecahkan masalah koneksi, hingga mengelola jaringan untuk kebutuhan yang lebih kompleks di masa depan. Baik, kita lanjut untuk materi ketiga, yaitu konsep umum WPAN, Wireless Personal Area Network. Bayangkan kamu sedang duduk di meja kerja dengan laptop yang terbuka, ponsel di samping, handset nirkabel di telinga, dan smartphone di pergelangan tangan. Semua perangkat ini terhubung satu sama lain, bekerja secara sinkron, tanpa satu pun kabel yang terlihat. Nah, inilah yang disebut dengan WPAN, Wireless Personal Area Network, atau dalam bahasa Indonesia, Jaringan Area Personal Nirkabel. Baik. WPAN adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya dalam radius sekitar 10 meter bahkan kurang. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar perangkat milik pribadi tanpa perlu koneksi fisik. Berbeda dengan WLAN yang dirancang untuk cakupan rumah atau kantor. WPAN benar-benar bersifat personal dan terbatas pada lingkungan sekitar satu orang. Salah satu teknologi paling terkenal yang digunakan dalam WPAN adalah Bluetooth. Bluetooth, teknologi ini sangat akrab bagi kita. Digunakan untuk menyambungkan headset ke ponsel, menghubungkan mouse ke laptop, mentransfer file dari satu ponsel ke ponsel lain, atau bahkan untuk menghubungkan perangkat kesehatan seperti tensimeter digital atau timbangan pintar ke aplikasi di smartphone. Bluetooth bekerja pada frekuensi radio 2,4 GHz dan memiliki berbagai versi. Dari Bluetooth 1.0 yang lambat dan terbatas hingga versi terkini seperti Bluetooth 5.0 dan 5.3 yang menawarkan kecepatan lebih tinggi, jangkauan lebih luas,
dan efisien, daya yang lebih baik. Selain Bluetooth, ada juga teknologi yang digunakan dalam WPAN seperti Zigbee dan infrared. Zigbee misalnya banyak digunakan dalam menghubungkan sensor perangkat yang smart home karena hemat energi dan cocok untuk menghubungkan sensor-sensor seperti lampu pintar, termostat, atau sistem keamanan rumah. Meskipun kecepatan tidak secepat Wi-Fi atau Bluetooth, Zigbee sangat stabil untuk komunikasi sederhana dengan konsumsi daya rendah. Sementara itu infrared adalah teknologi yang lama yang dulu sering digunakan untuk mentransfer data antar ponsel atau mengendalikan perangkat seperti televisi. Namun kini penggunanya semakin jarang karena harus dalam jalur langsung (line of sight) dan memiliki kecepatan serta fleksibilitas terbatas dibandingkan teknologi lain. Salah satu karakteristik utama WPAN adalah kesederhanaannya. Jaringan ini tidak memerlukan infrastruktur kompleks seperti router atau access point. Sebagian besar koneksi WPAN bersifat ADHOS. Artinya perangkat yang saling terhubung langsung tanpa perantara. Misalnya, ketika kamu menghubungkan ponsel ke speaker Bluetooth, keduanya membentuk koneksi peer-to-peer yang langsung dan cepat. Tidak perlu jaringan internet, tidak perlu konfigurasi rumit. Namun meskipun sederhana, WPAN memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendukung mobilitas dan produktivitas. Coba bayangkan jika semua koneksi antar perangkat pribadi kita masih menggunakan kabel. Betapa repotnya membawa banyak kabel ke mana-mana hanya untuk bisa mendengarkan musik, mengirim file, atau mencetak dokumen. WPAN hadir untuk menghilangkan kerumitan itu dan mengganti dengan kenyamanan serta efisiensi. Di balik kemudahannya, WPAN juga menghadapi tantangan tersendiri terutama dalam hal keamanan dan interferensi karena bekerja pada frekuensi radio terbuka. Sinyal WPAN bisa terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi serupa, misalnya microwave atau Wi-Fi di sekitar bisa mengganggu koneksi Bluetooth. Selain itu, karena WPAN tidak memerlukan autentikasi tingkat tinggi seperti pada jaringan yang lebih besar, kadang muncul risiko akses yang tidak sah jika perangkat tidak dilindungi dengan baik. Untungnya teknologi terbaru seperti Bluetooth kini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi dan sistem yang paling lebih aman. Dalam pengembangan WPAN menjadi fondasi penting dalam ekosistem Internet of Things (IoT). Banyak perangkat IoT yang menggunakan WPAN untuk menghubungkan perangkat kecil ke sistem pusat, seperti menghubungkan sensor suhu ke smartphone atau mengendalikan lampu rumah dari jarak dekat. Bahkan dalam bidang medis, WPAN digunakan untuk menghubungkan alat monitor jantung ke perangkat dokter secara real time. Ini semua menunjukkan bahwa meskipun jangkauannya kecil, pengaruh WPAN sangat besar dan luas dalam dunia digital. Jadi bisa kita simpulkan bahwa WPAN adalah solusi komunikasi jarak dekat yang memberikan kenyamanan, efisiensi, dan fleksibilitas tinggi untuk pengguna individu. Dengan perkembangan teknologi yang terus berjalan, WPAN tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga akan menjadi semakin penting seiring semakin banyaknya perangkat pintar di sekitar kita. Dan di balik semua kenyamanan itu, teknologi WPAN terus beradaptasi untuk memberikan pengalaman konektivitas yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih hemat energi. Baik, kita lanjut ke materi keempat, yaitu konsep umum WLAN Wireless Local Area Network. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa perangkat-perangkat di rumahmu seperti laptop, ponsel, tablet, smart TV, printer, nirkabel semuanya terhubung ke internet secara bersamaan, tanpa satupun kabel berseliweran? Jawabannya adalah karena ada satu sistem yang mengatur dan menjembatani semua itu, yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network. Inilah tulang punggung dari koneksi internet nirkabel yang selama ini kita gunakan di rumah, kantor, sekolah, hingga tempat umum seperti kafe dan bandara.
Secara definisi, WLAN adalah jenis jaringan lokal LAN yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lain dalam satu area terbatas. Biasanya sebuah bangunan, lantai, atau ruangan. Berbeda dengan LAN tradisional yang mengandalkan kabel internet, WLAN memberikan keleluasan bagi pengguna untuk berpindah-pindah tempat tanpa kehilangan koneksi. WLAN tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan implementasi nirkabel dari jaringan lokal yang dulu sepenuhnya berbasis kabel. Dengan WLAN, kamu tidak hanya bisa menjajah internet, tapi juga berbagi printer, mentransfer file antar perangkat, atau mengakses server lokal. Semuanya melalui udara. Teknologi WLAN yang paling umum digunakan saat ini adalah Wi-Fi yang merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi bekerja menggunakan standar yang dikembangkan oleh IEEE, yaitu standar IEEE 802.11. Angka-angka yang di belakangnya seperti 802.11a dan 802.11b. Ini menunjukkan versi atau generasi dari teknologi Wi-Fi dengan kemampuan dan kecepatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, Wi-Fi 4 yang sudah mendukung kecepatan ratusan Mbps megabyte per sekon. Sementara Wi-Fi 6 yang lebih baru bisa mencapai gigabit per detik, bahkan mendukung ratusan perangkat secara bersamaan tanpa terjadi penurunan performa yang signifikan. WLAN terdiri dari beberapa elemen utama. Pertama yaitu adalah access point, yang perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi dan menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel yang lebih besar atau ke internet. Di rumah, access point biasanya terintegrasi dalam perangkat router, tapi dalam skala yang lebih besar, seperti sekolah atau perkantoran. Access point bisa berjumlah banyak dan tersebar di berbagai sudut bangunan untuk menjangkau seluruh area. Access point inilah yang menciptakan jaringan WLAN. Memungkinkan semua perangkat yang berada dalam jangkauan sinyal untuk bergabung dalam satu jaringan yang sama. Kemudian ada client device, yaitu perangkat-perangkat yang pengguna seperti laptop, smartphone, tabel, kamera pengawas, smart speaker, dan perangkat IoT lainnya. Setiap perangkat ini dilengkapi dengan antena dan kartu jaringan kabel untuk menangkap sinyal dari access point dan berkomunikasi melalui protokol Wi-Fi. Salah satu keunggulannya WLAN ini adalah mobilitas dan fleksibilitas. Bayangkan jika kamu sedang bekerja dengan laptop dan harus berpindah dari ruang kerja ke ruang tamu. Dengan WLAN, kamu tidak perlu mencabut dan memasang ulang kabel jaringan. Koneksi akan tetap tersambung selama kamu masih dalam jangkauan sinyal. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga kenyamanan dan kebebasan dalam bekerja, belajar, atau menikmati hiburan digital. Namun, seperti halnya teknologi nirkabel lainnya, WLAN juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu paling umum adalah interferensi sinyal yang bisa terjadi karena adanya dinding beton, peralatan elektronik, atau bahkan jaringan Wi-Fi lain yang menggunakan kanal frekuensi yang sama. Itulah mengapa pengaturan kanal Wi-Fi, pemilihan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz, dan penempatan access point yang strategis menjadi faktor penting dalam menjaga performa jaringan WLAN. WLAN juga sangat berkaitan erat dengan keamanan jaringan karena sifatnya yang terbuka. Sinyal dipancarkan ke udara dan bisa ditangkap oleh siapa saja yang berada dalam jangkauan. Oleh sebab itu, pengaman menjadi aspek yang sangat krusial. Dalam penerapan WLAN, teknologi seperti WPA2 dan WPA3 dikembangkan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan, serta memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otoritas yang bisa mengakses jaringan tersebut. Ini akan lebih dibahas secara khusus di materi kelima nanti. Dalam konteks dunia modern, WLAN tidak hanya digunakan di rumah atau kantor, tapi juga di area publik seperti bandara, hotel, kampus, dan pusat pembelanjaan lain. Banyak tempat kini yang menyediakan hotspot Wi-Fi
yaitu titik akses publik yang memungkinkan siapapun yang bisa terhubung ke internet, biasanya dengan menggunakan password atau melalui sistem autentikasi tertentu. Bahkan beberapa kota besar memulai mengembangkan konsep smart city dengan menyediakan WLAN publik yang terintegrasi ke berbagai layanan digital kota, seperti transportasi, keamanan, dan informasi publik. Dan seiring dengan berkembangnya perangkat pintar dan sistem Internet of Things, WLAN menjadi semakin penting. Jaringan Wi-Fi menjadi jalur utama komunikasi antar perangkat seperti lampu pintar, kulkas pintar, kamera CCTV nirkabel, hingga sistem keamanan rumah lah. Semua ini memperkuat peran WLAN sebagai fondasi utama dari gaya hidup digital saat ini. Singkatnya, WLAN ini adalah jembatan yang menghubungkan kita ke dunia digital tanpa batas. Dengan teknologi ini, koneksi menjadi lebih fleksibel, lebih luas dan lebih praktis. Kita bisa bekerja, belajar, bermain, dan berkomunikasi tanpa harus terikat oleh kabel. Dan meskipun seringkali kita menggunakannya tanpa berpikir dua kali, keberadaan WLAN dan hasil perkembangan teknologi yang luar biasa tepat di balik layar setiap kali kita terhubung ke Wi-Fi. Oke, lanjut kita ke materi terakhir, yaitu keamanan WLAN. Setelah memahami apa itu WLAN dan bagaimana ia bekerja, sekarang kita masuk salah satu aspek terpenting dalam jaringan nirkabel, yaitu keamanan. Mungkin kamu pernah mengalami ketika masuk ke Wi-Fi publik di sebuah kafe lah. Lalu merasa tidak yakin apakah koneksi itu aman atau tidak. Atau mungkin kamu pernah mendengar kasus tentang data pribadi kita diretas melalui jaringan Wi-Fi. Di sini pentingnya keamanan WLAN. Karena walaupun koneksi nirkabel memberikan kita kebebasan bergerak dan kemudahan akses, ia juga membuka celah baru terhadap potensi ancaman jika tidak dilindungi dengan benar. Keamanan WLAN ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel, mencegah akses tidak sah, dan menjaga integritas serta privasi informasi pengguna. Tantangan utama dalam jaringan nirkabel adalah bahwa sinyalnya tidak terbatas oleh kabel fisik, melainkan menyebar ke udara. Artinya, siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal bisa saja mencoba untuk terhubung, bahkan tanpa seizin pemilik jaringan. Untuk mengatasi hal ini, teknologi keamanan WLAN berkembang melalui beberapa generasi. Kita mulai dengan WEP atau Wired Equivalent Privacy, yang merupakan standar keamanan Wi-Fi pertama. Web dirancang untuk memberi tingkat keamanan setara dengan jaringan kabel, tapi pada akhirnya terbukti sangat mudah ditembus. Kunci enkripsi bersifat statis dan bisa diretas hanya dalam hitungan menit oleh peretas berpengalaman. Oleh karena itu, web kini dianggap usang dan tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan. Sebagai penggantinya, muncullah WPA, Wi-Fi Protect Access, dan selanjutnya WPA 2. WPA memperkenalkan protokol enkripsi TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang lebih dinamis dibandingkan web. Namun yang benar-benar menjadi standar luas saat ini adalah WPA 2 yang menggunakan enkripsi AES, Advanced Encryption Standard. AES jauh lebih kuat dan aman karena mengenkripsi data dengan metode yang kompleks dan sulit untuk dibobol. WPA 2 juga memperkenal mekanisme autentikasi yang lebih baik, seperti penggunaan preset key PSK untuk jaringan rumah dan autentikasi berbasis server seperti 802.1 kali untuk jaringan perusahaan. Dan pada beberapa tahun terakhir kita menyebut generasi terbaru, yaitu WPA 3. WPA 3 meningkatkan keamanan secara signifikan, terutama untuk perlindungan terhadap serangan brute force atau serangan coba tebak password. Salah satu fitur utama adalah Simulation Authentication of Equals, SAI,
yang menggantikan proses handshake tradisional dan membuat proses autentikasi lebih tahan terhadap upaya peretasan. WPA3 juga mengenkripsi lalu lintas jaringan secara individual untuk setiap perangkat yang terhubung bahkan di jaringan publik terbuka. Namun keamanan WLAN tidak hanya bergantung pada jenis enkripsi yang digunakan. Ada banyak praktik dan kebijakan yang harus diterapkan untuk menjaga jaringan yang tetap aman. Misalnya mengganti nama SSID default namun nama jaringan WiFi dan tidak menggunakan nama yang terlalu mengidentifikasi lokasi atau pemilik. Menggunakan kata sandi yang kuat, unik dan tidak mudah ditebak adalah langkah sederhana yang tapi sangat penting. Kata sandi harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta tidak menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Nah, sekarang banyak yang membuat kode-kode dari bank dia, dari Facebook atau akun-akun semuanya itu orang tuh kebanyakan masyarakat sekarang memakai sandinya itu ada angka lahirnya. Nah, itu yang sekarang yang mudah diketahui oleh orang-orang yang mau meretas. Kemudian ada pula langkah membatasi jumlah perangkat yang boleh terhubung atau menggunakan max address filtering, di mana hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang diizinkan mengakses jaringan walau tidak sepenuhnya kedap. Ini bisa menjadi lapisan tambahan keamanan. Dalam jaringan skala besar, misalnya di institusi pendidikan atau kantor, keamanan WLAN juga mencakup manajemen pengguna, segmentasi jaringan, dan penggunaan firewall serta sistem deteksi intrusi IDS. Administrator jaringan biasanya akan memisahkan jaringan untuk tamu dan staf agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran informasi internal. Bahkan seringkali diterapkan sistem log masuk yang mewajibkan pengguna untuk memasukkan username dan password yang terhubung ke sistem autentikasi pusat. Tak kalah pentingnya adalah kesadaran pengguna. Teknologi sekuat apapun tidak akan efektif jika pengguna ceroboh. Misalnya, menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi publik tanpa menggunakan VPN atau mengabaikan peringatan keamanan saat menjelajah internet. Oleh karena itu, edukasi tentang praktik aman menggunakan jaringan nirkabel harus selalu digalakkan. Di sisi lain, ancaman keamanan WLAN juga terus berkembang. Peretasan kini menggunakan metode seperti sniffing untuk menyadap data yang lewat di jaringan. Man in the middle attack untuk menyusup di tengah komunikasi dua perangkat atau membuat jaringan Wi-Fi palsu rogue access point yang terlihat asli, tapi sebenarnya menjebak pengguna agar masuk dan memberikan data secara tidak sadar. Menghadapi semua ini, penting untuk selalu memperbaharui firmware router atau access point ke versi terbaru. Pembaruan ini sering kali berisi pembaikan keamanan penting terhadap celah yang baru ditemukan. Selain itu, beberapa router modern kini dilengkapi fitur keamanan tambahan seperti WIS network terpisah, pengawasan real time, dan bahkan pemblokiran otomatis terhadap perangkat yang mencurigakan. Jadi, keamanan WLAN bukan hanya tanggung jawab administrator jaringan, tetapi tanggung jawab semua pengguna. Dengan menggabungkan teknologi enkripsi yang kuat, konfigurasi yang tepat, dan kebiasaan pengguna yang aman, kita bisa memastikan bahwa jaringan kabel yang kita gunakan setiap hari tidak menjadi celah bagi pelanggaran atau data atau serangan digital. Ingat, jaringan kabel adalah gerbang utama ke dunia digital kita. Melindunginya sama dengan melindungi seluruh aktivitas daring kita. Dari percakapan pribadi, informasi keuangan, hingga akses ke pekerjaan dan data penting lainnya. Maka jangan anggap remeh. Semakin kita sadar akan pentingnya keamanan WLAN, semakin besar perlindungan yang bisa kita berikan kepada diri sendiri, keluarga, maupun organisasi kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semua materi dari kelimanya. Baiklah, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.